Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah ya pada sore hari ini kita bisa bertemu secara virtual dengan kondisi sehat walafiat ya. Semoga Allah senantiasa memberikan kita keberkahan hidup, kesehatan gitu ya. Dan pandemi ini segera berakhir. Kalian sudah kangen kan ya sama lingkungan kampus ya? Kemarin saya ke kampus sedih sekali deh, sepi. Biasanya rame gitu ya dengan mahasiswa-mahasiswi yang berdiskusi dan seterusnya. Kuliah ini sepi ya, jadi ya ada perasaan apa ya istilahnya, tidak bisa tidak bisa bertemu secara tatap muka ya, secara langsung. Oke, dia akan saya bahas PR yang kemarin sebelum. Sudah baca juga yang 3NF? Halo? Sudah paham? Kalau sudah paham, kita akhiri kuliahnya. Sudah paham belum teh ini? Belum, Ibu. Oke. Ngerti. Oh, belum. Oke. Nah, saya nggak tahu ya kalau mata kuliah lain apakah selalu Zoom seperti ini. Saya kemarin gini pengalaman yang semester genap pas Zoom dikasih video gitu ya mata kuliah web malah nggak pada ngerti gitu ya. Saya juga bingung. Nah, kalau pakai Zoom gini kira-kira mulai paham atau mending video aja? Saya nggak tahu kalau pas ngoding-ngoding video gimana ya. Sekalian mempraktekkan nggak ya? Gitu. Sudah saya share screen ya. Sudah terlihat semuanya deh? Belum, Bu. Belum, Ibu. Oke. Baru 82, yang lainnya kemana ya? Sinyal kali ya. Oke. Sudah terlihat apa yang saya buka? Udah ya? Oke. Dek masih ingat ya bahwa kemarin itu kita ada A gitu ya dalam FD. FD masih ingat apa itu? Functional dependency, ketergantungan fungsional. Ya. A mempengaruhi B. Gitu kan ya kemarin ya? A dan C mempengaruhi E. Misalkan gitu. Ini namanya parsial, gitu kan? Kenapa parsial? Ini ada A-nya, Bu. Yang satu A mempengaruhi B, di sisi lain A sama C mempengaruhi E. Maka, ini diapakan, Dek? Harus dipisah tabelnya menjadi A, B, sama A, C, E. Masih ingat yang seperti ini? Halo? Masih, Bu. Masih ya? Oke. Nah, sekarang, oke ya, itu konsep yang 2NF. Ya. 2NF itu kemarin menggunakan konsep fully functional dependency. Itu kita menggunakan konsep transitive dependency. Maksudnya gimana, Bu? Kan, ini A mempengaruhi B. A, C mempengaruhi E. B mempengaruhi F. Perhatikan yang B-nya. Bagian dia sebelah kiri, determinan. Nah, kalau ada seperti ini, maka harus dipisah tabelnya. Sehingga nanti akan menjadi tabel yang ada atribut B sama F-nya. Paham sampai sini, Dek? Halo? Paham ya konsep transitif? Jadi, apa? A mempengaruhi B, ada lagi B mempengaruhi C. Nah, secara nggak langsung sebenarnya, si C ini kan dia dipengaruhi A kan? Melalui B, mak comblang, gitu ya. Nah, itu konsep dari transitive dependency. Nah, nanti kalian cek, ada nggak polanya yang kayak gitu ya. Oke, kita cek ya. Di yang kemarin. Saya share screen yang normalisasi kemarin. Terlihat sekarang apa yang saya buka deh? Terlihat, Bu. Ya, kelihatan, Bu.
Oke. Nah, ini ya slide-nya ya. Ada siapa itu yang meninggal ya? Orang tua 55 ya. Oke, nah ini ya. Transitive dependency. Ya. Kita menggunakan konsep yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Ini secara teorinya ya. Jadi ketika A dan B, C atribut dari suatu tabel, gitu ya. A mempengaruhi B, B mempengaruhi C, maka C ini transitive dependency terhadap A melalui B. Nah, itu harus dipisah. Jadi, di tahap 3NF, gitu ya, cari sama kayak kemarin. Identifikasi primary key, tentukan FD-nya. Kalau ada transitifnya, hapus, pindahkan ke tabel yang baru dengan mengcopy determinannya. Nah, sekarang kita coba mengerjakan yang kemarin, gitu ya. Nah, semoga masih ingat. Saya sudah set tadi ya, jawaban praktikumnya. Nah, terlihat sekarang apa yang saya buka? Terlihat, Bu. Apa? Masih Excel. masih Excel ya? PowerPoint. PPT, Bu. Bawain, Bu, PPT, Bu. Oh, PowerPoint. Saya udah buka Excel deh. Belum ya? Belum terlihat ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Oh, sebentar. Padahal udah share screen ya. Sudah? Sudah, Bu. Nah, oke. Tadi kalian sudah membaca ya. Semoga membaca beneran gitu ya. Yuk, perhatikan. Ini FD yang kemarin ya. Yang kemarin kita buat. Ya, coba perhatikan. Client number mempengaruhi, iya benar. Client number mempengaruhi client name. Property number mempengaruhi IP address, rent, owner number, owner name. Client property mempengaruhi restart and finish, owner number mempengaruhi owner name. Nah, cari. Kalau kemarin kan 2NF, masih ingat ya, menghasilkan 3 tabel. Tabel client, property, sama sewa. Ya enggak? Ya, masih ingat ya? Ya, Bu. Ya, oke. Perhatikan. Properti ini ada owner number, ini kemarin terhapus ya, sama owner name. Kemarin gitu ya. Sebentar. Oh, ini nih, sorry. Ini yang 2NF ya. Oke, ini yang 2NF. Nah ya. Dek, kalian 2NF kemarin kasus studi yang penyewaan properti itu menghasilkan 3 tabel. Ini ya. 1, 2, 3. Sekarang cari. Di antara FD ini, ada nggak sih kondisi yang kayak tadi? Satu di sisi sebelah kiri, satu sebelah kanan. Cek. Yang mana itu? Yang saya kasih warna merah. Ya. Property number mempengaruhi owner number. Di satu sisi, owner number mempengaruhi owner name. Ini namanya transitive dependency. Jadi harus dipisah tabelnya. Gitu ya. Sehingga yang saya highlight ini, dia harus dijadikan tabel baru. Nah, gimana caranya? Di-copy aja tabel yang kemarin gitu ya, copy paste, terus nambah 1 tabel. Apa itu tabelnya? Tabel? Owner number. Owner, tabel owner ya. Tabel owner ya. Tabel owner itu isinya, nah kayak gini. Sama kayak tadi. Jadi 3NF masukkan 4 tabel. Tabel klien, tabel properti, tabel sewa, tabel owner. Gitu ya, kita lihat di sini nih. Owner number, owner name. Berapa baris yang harus kita tulis? Hanya 2. Tony sama Tina. Nanti ini dihubungkan ke sana. Pertanyaan saya simpel. Ya. Kalau kita membuat IRD-nya, boleh nggak kita buat seperti ini? Tabel klien dulu, baru properti, baru owner. Boleh nggak? Perhatikan hubungannya. Klien ke sewa, properti ke sewa, owner number ya ke sini. Boleh nggak, Dek? Saya bikin tabel klien, properti, baru owner? Ya. Tidak boleh. Yang kalian wajib buat adalah yang hanya primary key saja. Yang dia tidak punya foreign key. Gitu ya. Sehingga kalau kita buat IRD-nya, gitu ya. Gimana hubungan ini? Yuk, kita lihat ya.
Ini sudah saya rekam belum, Dek? Sudah ya? Nah, gimana, Dek, hubungannya? Berarti Ibu punya tabel yang tengah-tengah tadi apa? Sewa, ya enggak? Sewa. Sewa berhubungan dengan apa, Dek? Tadi? Properti. Properti. Oke. Sama klien ya? Ya enggak? Iya, Bu. Terus properti berhubungan dengan owner. Nah, yang one yang mana? Ingat, yang one yang mana? Yang one itu pasti yang nggak punya foreign key, gitu ya. Yang foreign key yang many, itu kata kuncinya. Berarti yang mana? Sewa Yang ini sewa. pasti many. Ya nggak? Iya, Bu. Properti ini one, owner one, property many. Sesimpel itu. Gitu ya. Kalau kita udah tahu polanya, oh iya, berarti seperti itu. Gampang, ya, mudah. Oke, next soal yang berikutnya. Ini saya bingung kalau dari whiteboard ke screen kenapa harus di ini lagi ya? Masih ingat tabel ini, Dek? Coba, masih ingat ya? Tugas kemarin ya? Sudah dibacakan tadi ya? Udah, Bu. Siapa predikinya? NRP kode kuliah, Bu. Oke. NRP mempengaruhi nama, alamat, tanggal lahir. Berarti gitu ya. Si nama, alamat, tanggal lahir ini satu kesatuan sama semua. Seret. Oh iya sama, Bu, bener. Jenny, seret sama. Wawan, seret sama. Ini sudah tampil Excel saya? Sudah, Bu. Sudah. Ya. Udah, Oke, Bu. berarti NRP, Bu, mempengaruhi nama, alamat, tanggal lahir. Good. Ya. Kode mata kuliah mempengaruhi nama mata kuliah SKS semester. Nah, nilai UTS kalian nih, nilai UTS 70. Apakah dipengaruhi oleh kode mata kuliah saja? Nggak mungkin. Kalau hanya dipengaruhi kode mata kuliah saja, berarti siapapun mahasiswanya dapat A, gitu kan ya? Siapapun mahasiswa dapat 70. Kan nggak gitu. Ditanya, dapat 70. Pasti nanya, siapa? Mata kuliah apa? Gitu kan ya? Berarti logikanya, nilai UTS, nilai UAS dipengaruhi oleh siapa? NRP dan kode MK. Kalian cek, ada nggak transitif dependensinya? Coba dicek. Ada mak comblangnya? Ada nggak mak comblangnya? Yang polanya satu kiri, satu kanan? Halo? Ada nggak? Ada, Bu. Nggak ada. Nggak ada. Berarti kalau nggak ada, stop hanya di 2 NF. Sehingga 2 NF ini menghasilkan 3 tabel. Tabel apa, Bu? Mahasiswa, kuliah, sama nilai. Ini boleh kalian nggak pakai TBL, boleh seperti ini. Gitu ya. Nah, berarti gimana? Mahasiswa, NRP, nama, alamat, tanggal lahir. Sama dengan yang di sini tadi. Berapa baris yang ditulis? 3. Unai, Jenny, Wawan. Gitu kan ya? Tulis di sini. Oke, kuliah, Bu. Sama. Paham sampai sini ya? Jadi mengelompokkan. Gitu ya. Atribut yang punya kesamaan. Gitu ya. Di dalam satu tabel. Nah, nilai dia akan mewarisi NRP-nya sama kode mata kuliah. Ingat bahwa jumlah baris ini akan sama dengan jumlah baris di tabel 1 NF. Berapa? Ya sebanyak ini, yaitu ada 6. Gitu ya. Dek, kalau saya buat IRD-nya, nah, ingat ya bahwa IRD itu harusnya dibuat duluan, gitu ya. Kita hanya ingin bandingkan aja. Berarti gimana, Dek? Siapa? Tabel tengah-tengahnya siapa nih? Ini mahasiswa. Berhubungan dengan siapa? Nilai. Nilai. Iya, nilai. Terus nilai berhubungan dengan siapa? Mata kuliah. Iya. Iya, sudah mulai paham ya? Yang many siapa? Nilainya, Bu. Kuliah. One. Kuliah. Sip. Sudah ya? Mulai paham ya? Ini terlihat kan IRD saya? Kelihatan, Bu. Ya, Bu. Ya. Kelihatan. Oke. Berikutnya deh, soal berikutnya. Nah, kalau udah mulai paham, udah mulai enak ya. Nah, ini kemarin masih ada beberapa yang salah. Proyek.
Nah, coba perhatikan. ID pegawai mempengaruhi nama pegawai. Jelas ya? Paham ya? ID proyek mempengaruhi nama proyek lokasi. Jelas. PR1, oh ini, sepaket. Jakarta, Jakarta. PR3, Jogja, Jogja. Nah, waktu ada yang dimasukkan ke ID proyek. Bu, misalkan gitu ya. Ini kasusnya kan yang saya. Mungkin saja waktu itu dipengaruhi oleh ID proyek. Tapi kasus ini tidak. Makanya kalau buat database, bukan ilmu pasti, dijelaskan masing-masing asumsi. Gitu ya. Karena masing-masing orang kan punya pemahaman berbeda-beda. Untuk kasus yang ini, gitu ya, 30 Jakarta, 40 Jakarta. Berarti mungkin nggak waktu dipengaruhi oleh ID proyek? Enggak, Bu. Enggak. Enggak. Yang mungkin apa? Berarti waktu berdiri sendiri. Dia dipengaruhi oleh ID pegawai dan ID proyek. Paham sampai sini? Halo? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham ya? Oke, berarti ini pegawai, proyek, alokasi waktu. Berarti kalau buat IRD gimana, Dek? Yang tengah-tengah siapa? Waktu. 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 Ya, waktu. Pegawai di kiri boleh, proyek di kanan. Kanan. Yang meni siapa? Waktu. Ya. Good ya, sudah mulai paham. Berikutnya yang presensi. Nah, ini ada 2 versi kemarin ya. Oke, saya jelaskan dulu. Supaya paham. Yang pertama, NIP mempengaruhi, lihat, nama pegawai, alamat, kode divisi, nama divisi. Jadi ya, itu yang pertama. Yang kedua, kode divisi mempengaruhi nama divisi. Yang ketiga nih, kalau kalian nih, jam masuk sama jam pulang pegawai, dipengaruhi oleh siapa? Siapa pegawainya, Bu? Gitu kan? Berarti NIP. Sama tanggal berapa masuknya? Artinya, NIP dan tanggal presensi mempengaruhi jam masuk dan jam pulang. Nah, kalian cek. Adakah transitifnya? Ada Ada. Yang mana? kode divisi. Lebih divisi. Iya, yang ini ada transitif. Sehingga ini nanti diubahnya ke 3NF. Saya akan jelaskan versi kalian nanti ya. Oke. Sehingga di 2NF ada berapa tabel? Cuma 2. Yang saya blok warna biru. Gitu ya. Yaitu pegawai yang berisi NIP, nama, alamat, kode divisi, nama divisi. Yang seperti ini. Berapa baris? Benny, Semi, Jenny. Gitu ya. Ini. Ini versi yang saya ya, Dek ya. Maksudnya kasus ini. Nanti kalau kalian punya, Bu, dia harus punya riwayat jabatannya. Ya boleh-boleh aja. Berarti nanti dipisah lagi tabel divisinya. Ini untuk kasus yang ini ya. Nah, terus presensi. Lihat. Presensi ini. NIP, tanggal, jam masuk, jam pulang. Ya, sekarang saya mau tanya. Perhatikan. Kalau Benny ini dia ternyata bukan bagian HRD. Salah ketik operatornya. Dia bagian gudang. Berapa baris yang mesti diubah? Saya tanya. 2 baris. 2, Bu. 2 baris. Kenapa mesti 2 baris? 1. Benny, divisinya salah. Bukan HRD tapi gudang. Berapa baris yang saya mesti ubah? 1. Cuma ini aja. 1. Iya, 1. 1. Bandingkan dengan jawaban kalian yang ini. Nah, kemarin ada gini kan jawabannya? Bu, saya jawabannya gini. NIP, kode divisi gitu kan ya? Ada, ya? Iya, Bu. Ada, ya. Kau tahu, ya. Nah, kalau kayak gini, si Benny salah. Divisinya nggak di S1, nggak di mana? Nggak di HRD, di gudang. Berapa yang masih diubah? 2 kasus di sini. Kalian bayangkan kalau si Benny sudah absen, sudah presensi gitu ya, 1000 kali. Berapa yang mesti saya ubah? 1000. 1000. Gitu ya. Nah, bisa kebayang ya? Berarti yang jawabannya ini belum sesuai. Masih ada
duplikasi data. Oke, kembali ke 2NF. Ya, oke. Tadi ini 2NF ya, seret gitu ya. Sekarang yang 3NF. Ditambahkan tabel apa, Dek? Tabel Tabel kode. divisi. Divisi, ya. Pegawai, divisi, gitu ya, sama presensi. Nyambung ini. Nah, boleh nggak kalau dalam pembuatan fisik tabelnya saya buat pegawai dulu? Boleh. Boleh. Nggak boleh. Tidak Nggak boleh. Kenapa? Karena dia punya forenski. Kan forenski nilainya harus nyambung, gitu kan ya? Nggak boleh ya. Boleh harus yang punya premeriki tanpa forenski. Oke, sehingga kalau saya buat IRD-nya gimana, Dek? Saya hapus ya ini ya. Gimana? tabel divisi. Divisi. Oke, Divisi. berarti Divisi. di sini ada pegawai melakukan Pegawai dulu. presensi Pegawai. Divisi. di sini. Ini boleh ya, terserah posisinya ya, boleh ke kiri, ke kanan, ke atas ya. Ini ada divisi. Divisi. Nah, yang one siapa? Divisi. Divisi. Many Pegawai. Pegawai. Ini pegawai satu, Oke. yang ini Pegawai presensi. satu. Many. Ya, ini jawabannya. Sudah mulai paham? Oh ya, Ini Bu. harus nyambung. Nah, nanti ini harus nyambung Ini mah Bu jawabannya. kayaknya bener dah. Tapi nggak tahu deh. Kenapa? Sudah mulai paham ya? Oke. Berikutnya. Oke. Yang nggak paham boleh ditanyakan ya, Dek ya. Misalnya, Bu, saya teh nggak paham yang bagian mana. Oke, nanti kita bahas. Yuk, ada yang mau disampaikan? Minggu depan sudah mulai masuk ke SQL ya? Belum. Ke tabel dulu ya. Baru kita ngoding-ngoding dikit. Nggak apa-apa ya? Dikit-dikit ngoding ya. Iya, nggak apa-apa, Bu. Apa-apa, Bu. Sudah mulai familiar mah cinta ya. Oke. Saya nggak tahu mata kuliah ini terlalu sulit kah buat kalian selama kuliah daring? Karena biasanya kan ini pengalaman pertama kita mengajar daring ya, terus terang ya. Karena pandemi ini kan baru tahun ini ya, jadi kalau biasanya kita asdos keliling gitu ya, di masing-masing lorong, kalau ada yang nggak mengerti, langsung dijelaskan. Ini the first moment ya. Jadi kalau ada yang kurang paham, boleh ditanyakan. Nah, ya. Oke. D, modul sudah ada. Kenapa nggak saya share dulu? Takutnya kalian bingung mana dulu yang mesti dikerjakan gitu ya. Ini contohnya. Nah, nanti akan saya share apa-apa yang harus dikerjakan gitu ya. Udah kelihatan belum apa yang saya buka? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, ini nanti kalian dapatkan ya. Sekarang kita ke normalisasi dulu ya. Nah, perhatikan. D ada yang polanya seperti ini. Ya, misalkan kalian nanti bikin aplikasi database apa gitu ya. Oh, silakan. Misalkan perusahaan X, D buatkan database misalkan stok penjualan potong ayam misalkan gitu ya. Oke, ini fakturnya, contoh fakturnya. Nah, klien nggak mungkin nanti tabelnya isinya ini ya A B C D E, nggak mungkin. Kita sebagai database administrator, sebagai database designer, sebagai programmer yang menganalisis, sistem analis gitu ya, menganalisis. Bu, kalau nemu kayak gini gimana? Buat tabelnya. Kelihatan deh apa yang saya buka? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Gimana caranya? Jadikan dia Excel. Ya, jadikan. Oh, ada apa aja ini? Nah, perlu nggak ditulis judulnya? Ini kan ceritanya perusahaannya namanya Terus Makmur, maka nggak usah ada. Biarkan aja, gitu ya. Tulis kode supplier, nama supplier. Oh, ada tanggal, ada nomor, kode barang, tulis deh. Terus nilainya ditulis. Ini jumlah nilai, Saya Bu. beda Ini masih tabelnya, Bu. tabelnya cuma nilai, Bu. Ini tabel mahasiswa. Ada nilai mahasiswa, Bu. Oh, belum ini ya?
Nah, sekarang kelihatan apa Udah ini? Bu, udah Bu. Faktur pembelian barang Bu. Faktur. Ini? Sebentar. Ini apa? Supply kode Excel. Excel Bu, Excel. ya, Bu. Ya, oke. Sudah ya. Oke, yuk perhatikan. Kok ini enggak ya? Nah, ini terus makmurnya nggak usah dibuat ya, karena ini kan nota perusahaan kita ceritanya gitu ya. Kalian buat nih kolom-kolomnya apa aja ya? Oh, kode supplier, tulis di sini deh. Kode supplier, nama supplier. Jadi atributnya apa aja gitu ya. Terus tulis nilai-nilainya di sini. Nanti kalian buat apakah sudah 1 NF gitu ya, 2 NF, 3 NF dari faktur yang ada di sini. Nanti mempengaruhi mana? Akan kelihatan gitu ya. Itu praktikum besok hari Rabu untuk ya kelas 1-nya hari Jumat. Bisa dipahami sampai sini? Bisa Bu. Itu kenapa saya tadi share dua apa tadi? 2 file ya. Ya, itu yang pertama tugasnya. Yang kedua, tugas yang ini sudah saya kerjakan. Ini saya coba kerjakan ya. Tadi satu file lagi ini ya. Oke, kelihatan deh sedang buka apa saya? PT Terus Makmur, Ibu. Excel, Bu. Oke, ya ini kalian kerjakan ya. Nih, sudah saya siapkan sheet-nya. Oke, ini dikerjakan, gitu ya. Yang kedua, kursus. Ini ada employee. Nah, kalian perhatikan di sini. Yuk, saya bahas dulu ya. Dek, kalian perhatikan employee ID. Primary key-nya employee ID saja. Kasusnya di sini. Kalau nanti ada ID departemen, mungkin ada ID departemen. Kalau ini nggak ada. Ya, udah. Employee ID. Mempengaruhi siapa, Dek, dia? Nama pegawai. Nama pegawai. Oke, Nama nama. Terus? Nama departemen. Departemen. Terus? Ibu. Salary. Gaji. Ya nggak? Iya, Bu. Ya. Ya, course title nggak? Beda-beda ya. SPSS Margaret. Survei Margaret. Oh, berarti bukan. Oke. Terus? Apa lagi? Kalau kalian kursus Selesai. bahasa Inggris level 1, elementary, advance. Nah, berarti employee ID dan jenis kursus atau course title gitu ya. Date complete. Dia mempengaruhi date Complete. gitu ya, date complete. Nah, adakah 3 NF? Nggak ada. Belum. Berarti dia hanya di 2 NF. NF. Ya. Berarti berapa tabel, Bu? Pertama tabel pegawai sama tabel kursus. Nah, perhatikan di sini. Ini ada employee ID, ada nama, departemen, salary. Berapa baris yang harus saya masukkan, Dek? 100, 140, 110. 150. Iya, berapa? 5. 5. Nah, sekarang yang kursus, perhatikan kursus. Berapa baris yang harus saya masukkan ke tabel kursus? Nanti ini lanjutkan sendiri ya, sudah saya bantu. Ya. Ngerjainnya kayak gimana? Yang kayak tadi saya. Ya, ngerjainnya yang kayak ini. Dituliskan 3 NF kalau ada, kalau nggak ada stop di 2 NF, terus buat IRD-nya. IRD-nya boleh dari Visio, kalian capture gitu aja, ya. Yuk, gimana ini? Berapa baris yang harus saya masukkan ke tabel kursus? Ingat, ini ada blank 1, ada 01. Tadi berapa? Yuk, sebutkan jumlah barisnya. 7. Iya, 7. Ini nggak dihitung karena si Lorenzo ini nggak ikutan kursus. Dia pegawai, tapi nggak ikutan kursus. Tetap dicatat di tabel pegawai, tapi tidak dicatat di tabel kursus. Paham sampai sini ya? Ini ada SPSS, survei, dan seterusnya. Oke. Kemudian yang ketiga, ya. Oke, ini sebenarnya saya hapus dulu ya. Harusnya gini ini kemarin.
Ini harusnya gini. Ya, perhatikan. A sama B, serupa tapi tak sama. Kolomnya sama atau beda, Dek? Kolomnya sama nggak? Sama, persis. Tapi beda asumsi. Coba perhatikan. Yang A itu sama kalau orang beli produk, gitu ya. Orang beli produk, misalnya Willy, customernya sekian, dia beli meja makan, meja rias, ini harganya, ini jumlahnya, dia akan mendapatkan nota yang sama. Berarti di sini sama kalau kalian beli barang di supermarket. Notanya adalah 1 tergantung produk kalian yang kalian beli. Misalkan kalian beli hari itu, jam itu, beli pasta gigi, odol, penggaris, 3 item. Maka berapa nota yang kalian dapatkan? 1. Gitu kan ya? 1. Ya. 1. Karena 1 event itu, 1 peristiwa itu. Nah, kalau yang B, ini tiap produk 1 nota. Makanya kenapa ini beda-beda. Nah, unik. Ini kasusnya, misalkan Willy beli meja makan, meja rias. Dia punya 2 nota. 1 untuk meja makan, 1 untuk meja rias. Nah, ketika asumsinya seperti itu, maka hasil normalisasinya akan berbeda. Beda. Itu yang kalian kerjakan. Gitu ya. Nah, yang terakhir, kalau sudah paham mah enak deh, kerjain ini paling nggak nyampe setengah jam, beres ya. Ini kenapa mouse-nya ya? Loh. Sebentar. Kenapa ini? Tadi mouse-nya kok hilang ya? Pointernya jadi hilang. Sebentar. Oke. Yuk, terakhir ini. Perusahaan Dream Home. Coba perhatikan. Nih ya, ceritanya. Saya punya perusahaan ya menyewakan properti kepada klien. Dia, perhatikan. Dia menginspeksi properti. Jadi gini ceritanya, punya perusahaan gitu ya, yang dia menyewakan propertinya kepada masing-masing klien. Nah, stafnya itu tugasnya menginspeksi. Dia akan mencatat kondisi masing-masing properti tersebut. Nah, kata kuncinya perhatikan, kata kuncinya lihat. Ini, penginspeksian properti dilakukan oleh seorang staf pada tanggal tertentu menggunakan mobil perusahaan. Properti hanya boleh diinspeksi oleh seorang staf pada tanggal tertentu. Pada tanggal yang sama, seorang staf boleh menginspeksi beberapa properti menggunakan mobil yang sama. Oke, sorry ini ada kesalahan sedikit ya, saya edit tanggalnya. Dek, kelihatan nggak Excel saya, Dek? Kelihatan ya? Ini saya ganti ya. 2199. Tadi saya ganti dulu. Oke, saya kasih warna dulu putih. Nah, ini ya. Yang baris kelima harusnya ini ya, Dek ya. Nah, ini salah. Perhatikan ini ya, diganti ya. Perhatikan, nih, lihat yang baris ketiga sama baris kelima, PG4 sama PG16, itu siapa yang menginspeksi karyawannya? Sama, David ya. Lihat, David. Nah ya, berarti satu pegawai menginspeksi beberapa properti pada tanggal yang sama, lihat mobilnya, menggunakan mobil yang sama. Itu kata kuncinya, yang harus kalian nanti masukkan di functional dependency. Nah, kira-kira kalau seperti ini, gimana ya tugasnya? Atau gimana hasil normalisasinya? Ya, oke, cukup sekian praktikum buat besok ya, sama Jumat. Semoga sudah mulai paham gitu ya materinya, dan kalian sudah mulai bisa merancang database. Misalnya membuat database pandemi, database apa, itu sudah mulai mudah gitu. Nah, sama. Kenapa saya
bisa menganalisis karena saya lahir duluan, gitu kan ya. Dan saya udah biasa. Jadi kalau misalnya ada contoh database, tolong Bu dianalisis. Oke, itu cepat karena sudah pengalaman. Sama kayak dokter lah ya. Dokter itu kalau misalnya dia kalau penyakit-penyakit yang sifatnya umum sudah bisa mendeteksi ya, artinya berdasarkan pengalaman-pengalaman selama ini. Gitu ya. Oke, nanti ini akan saya revisi ya di grup ya untuk apa tanggal yang tadi. Oke, silakan ada yang mau dibahas? Halo? Cukup. Nanti kalian ubah sendiri ada ya ininya ya tanggal pengerjaannya. Kalau yang Rabu ya Rabu, kalau yang Jumat ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Enggak, Bu. Sudah mulai paham ya, Dek ya? Halo? Sudah mulai paham? Enggak, Bu. Iya, Bro. Ya. Enggak, Bu. Oke, itu praktikum buat ya. Itu praktikum buat hari Rabu sama Jumat dan tugas itu kan praktikum. Ya, sekarang tugasnya. Tugasnya kalian buat resume tahapan-tahapan dari database. Sudah saya share ini, sudah tampil bukunya, buku konolinya? Belum, Bu. Belum ya, komputernya agak lama ini ya. Terus terang komputernya dari pagi sampai sore sampai malam gitu ya. Udah mulai uzur komputernya ya. Kalian gimana komputernya, panas nggak? Kadang saya kalau udah ini ya, rapat handphone satu, handphone lain lagi gitu ya. Dah kelihatan belum? Belum, Bu. Belum di share screen. Bu. Belum, Bu. Sudah kelihatan? Udah. Bu. Udah ya, oke. Dek, ini yang kalian kerjakan ya. Nanti tolong download di Evita ya. Saya kasih aksesnya biar dikunjungi Evitanya. Loh, kok ini nge-hang sebentar. Ya dia kenapa nge-hang ya. Nah, kalian cari, terlihat deh? Halo? Bu. Ya, kalian cari yang part 4, metodologi. Ya, metodologi kita ada 3 ya, ada konseptual, logical, sama physical. Jadi nanti kalian buat resume tahapan perancangan database. Di tahap konsep itu ngapain sih? Di tahap logis itu ngapain sih? Di tahap fisik itu ngapain sih? Gitu ya. Oke, saya coba bahas sedikit ya, minimal baca. Karena ya. Contoh, di tahap konsep yang awal ya. Tadi halaman 400 berapa? Bu, bahasa Inggris iya, belum ada bahasa Sunda deh. Nah, ya, sudah kelihatan ya? Nih, contohnya perhatikan di tahap konsep. Ngapain Bu tahap konsep ini loh? Pertama, identifikasi tipenya, terus hubungannya, gitu ya. Identifikasi asosiatif atributnya. Ini yang kalian harus cek. Nah, tugasnya adalah membuat resume. Minimal 2 halaman, diketik boleh, tapi nggak boleh sama, supaya kalian baca, gitu ya. Minimal 2 halaman, kasih cover boleh, ya. Membuat resume tahapan-tahapan atau metodologi dari konsep, logical, physical. Dibaca. Oh, seperti ini tahapannya. Gunakan IRD. Oke, dicek hubungannya. Nah, gitu ya, seterusnya. Terus tahap logical ngapain? Ada di sini semuanya. Itu yang sudah saya sampaikan kemarin-kemarin supaya kalian membaca. Ya. Oke. Cukup sekian ya dari saya. Kata-kata yang mungkin kalian ingat. Saya dengar, saya dengar, saya lupa. Saya baca, saya ingat, saya tulis, saya paham. Ngerti maksud yang saya sampaikan? Yakin, saya kalau saya minta seperti ini, tingkat kalian pahamnya paling hanya sekitar 30%. Tapi kalau kalian baca, gitu ya, kalian baca, minimal ingatnya lebih lama. Apalagi kalau kalian tulis, gitu ya. Nanya deh, kalau yang suka nonton, lebih ingat enak mana? Nonton apa denger?
Nonton, Bu. Nonton. Iya, kenapa? Karena mata kita lihat gitu ya. Apalagi dengar sama audio sama visual gitu ya. Itu lebih cepat nangkepnya. Sama seperti ini. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Bu, Cukup? mau nanya, Bu. Boleh, silakan. Untuk deadline pengumpulannya boleh kayak kemarin, Bu, malam gitu, Bu. Iya, boleh. Kalau yang praktikum dikumpulkannya pada saat praktikum hari itu berjalan. Kalau yang Rabu, Jumat, malam hari. Kalau yang tugas membuat resume dikumpulkannya minggu depannya. Kalau yang Rabu berarti Rabu minggu depannya, yang Jumat minggu depannya. Oke? Bisa ya? Oke, sip. Oke, cukup ya. Sampai sekian. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa kalau pagi berjemur gitu ya. Bu, nggak sempat, Bu, bawa laptopnya keluar rumah sesekali. Biar kalian ada sinar matahari. Ya. Oke, saya akhiri. Semoga ada kesempatan kita bertemu ya. Dan pandeminya segera berakhir. Ya. Amin. Amin. Oke, tetap semangat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Tetap sehat-sehat ya.